Lini serang kalau didapatkan pemain yang level A tentunya akan membuat adanya hasil akhir dari sebuah pembangunan serangan gitu. Dengan pattern yang kita miliki, dengan variasi yang ada, dengan IQ para pemain di lapangan lini kedua terutama, sebenarnya variasinya sudah jelas, dan para winger yang bergerak agresif termasuk wingback yang begitu tinggi ini juga sebenarnya memperlancar langkah untuk bisa membobol gawang lawan, karena ball retaining-nya akan sangat dekat kalau press terjadi gitu, dan menguntungkan bagi seorang center forward atau pemain. Pemain berlabel bintang ini awalnya ogah bela timnas Indonesia, kini berbalik ngarep gabung karena punya darah Nusantara. Bahwa Sintayong telah memberikan peluang bagi banyak sekali pemain yang bermain di kompetisi domestik kita, tapi sejauh ini belum bisa bermain secara konsisten, bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan membuka ruang atau juga melakukan pressing. Maka itu saya pikir tidak ada salahnya jika PSSI sekarang mencari dari luar negeri. Apalagi yang dicari adalah striker yang memang punya darah Indonesia atau garis keturunan Indonesia, tapi selain itu juga Program naturalisasi yang dilakukan PSSI bersama Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi. Sebelumnya, nama-nama besar seperti Christian Gonzalez, Diego Michels, Stefano Lillipali, hingga Mark Klok sukses menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Kini, PSSI semakin selektif, mengincar pemain yang memiliki kualitas grade A, seperti JIZS, Maarten Paes, Tom Haye, dan Kelvin Verdong. Namun, di tengah kesuksesan program ini, tidak semua usaha PSSI berjalan mulus. Beberapa pemain keturunan justru menolak tawaran untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela tim nasional. Berikut adalah beberapa pemain yang sempat diincar PSSI namun akhirnya menolak naturalisasi. 1. Zico Sori. Zico Sori, pemain yang pernah tampil impresif di Willem II U21, sempat diisukan kuat akan beralih kewarganegaraan ke Indonesia. Pada 2022, Zico bahkan menjalani trial bersama timnas Indonesia U20 saat pemusatan latihan di Spanyol. Meski ia telah berlatih dengan skuad Garuda Muda, performanya yang kurang maksimal membuat Sintayong memutuskan untuk mencoretnya, terutama setelah gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan uji coba. Alhasil, Zico batal memperkuat timnas Indonesia. 2. Ole Romeny. Ole Romeny, pemain berbakat dari FC Utrecht, sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar timnas Indonesia. Bahkan, kabarnya pemain berusia 23 tahun ini telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, hingga kini, proses naturalisasinya belum menemui kejelasan, dan Romeny belum mengambil langkah untuk menerima tawaran naturalisasi dari Indonesia. 3. Emil Audero. Emil Audero, kiper Inter Milan yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pernah menolak tawaran memperkuat timnas Indonesia meski punya peluang besar. Kiper 27 tahun ini memiliki rekam jejak mentereng, setelah menimba ilmu di Akademi Juventus dan bermain untuk timnas Italia di berbagai kelompok usia, mulai dari U15 hingga U21. Sayangnya, ayahnya yang memiliki darah Indonesia tidak memberikan izin untuk Audero membela skuad Garuda. Kini, nasib Audero justru tidak menentu di Inter Milan, di mana ia jarang mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Sebelumnya, nama Emil Audero digadang-gadang bisa melengkapi lini belakang timnas Indonesia saat ini. Tapi baik dari pihak PSSI maupun Sintayong tak mengucap sepatah kata pun soal rumor bergabungnya Emil Audero ke skuad Garuda. Proses seleksi pemain naturalisasi semakin ketat demi mendapatkan pemain yang benar-benar berkomitmen membela merah putih. Kedepannya, PSSI akan terus mengupayakan penguatan timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas yang siap berjuang untuk bangsa. Berfokus pada Ole Romeny. Ole Romeny tiba di Indonesia pada November tahun 2024 untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI.
Rumor ini mencuat setelah anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam, yang mengikuti rapat proses naturalisasi Kevin Dix, diwawancarai salah satu televisi nasional. Dalam wawancara itu, Jamaluddin Idam mengatakan oleh Romeni sebagai pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Saya rasa kita punya oleh Romeni. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat, kata Jamaluddin Idam saat diwawancara Kompas TV. Paling dekat dan realistis adalah oleh Romeni. Saya menilai ini sangat penting, lanjutnya. Akun yang membocorkan kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders ke Indonesia @nusantara.ballers juga sudah memberi kode. Akun ini membagikan foto oleh Gunnar Solskjaer yang memeluk Harry Maguire di unggahan terbarunya. Disinyalir, itu merupakan kode oleh Romeni segera merapat ke Indonesia. Nama, Ole Gunnar Solskjaer diprediksi merujuk kepada Ole Romeni. Kalau belum ciuman jangan percaya, kita tunggu aja. Pura-pura kaget aja entar, tulis caption akun @nusantara.ballers di unggahan terbarunya. Jika kabar di atas benar adanya tentu membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab, tenaga oleh Romeni sudah bisa digunakan saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia tanggal 20 Maret tahun 2025, dan menjamu Bahrain tanggal 25 Maret tahun 2025 di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia perlu memenangkan pertandingan demi terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi membenarkan bila memang ke depan akan menaturalisasi pemain berposisi striker. Terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus mengaku belum bisa mengumumkannya. Hal ini karena PSSI pun masih memiliki beberapa hambatan untuk mencari-cari pemain berposisi striker ini. Upaya PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia dengan mendatangkan striker naturalisasi kembali menemui kendala. Pemain yang diincar ternyata enggan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Belakangan memang ada nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, yaitu Mauro Zelstra dan Ole Romeni. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kedua pemain keturunan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah membidik pemain dengan posisi striker, namun sayang pemain dimaksud belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Arya kemudian mengakui bahwa belakangan ini PSSI memang menjaring pemain belakang. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.